Papa Mama selama sekolah minggu online berlangsung. Terima kasih. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ikut memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. Fokus beribadah. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Selamat tinggal di teman-teman. Bye-bye. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar sore ini? Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita akan bersekolah minggu. Adik-adik yang di rumah, dimanapun adik-adik berada, semuanya sudah siap ya? Atau masih ada yang belum mandi? Coba kakak lihat. Ya, oke, good job semuanya. Sudah harum, sudah mandi, siap untuk sekolah minggu. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama ya. Semuanya berdiri. Ayo adik-adik semuanya berdiri yang di rumah. Ku mau cinta Yesus selamanya. Jangan bermain ya, kita sungguh-sungguh memujikan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya, yang di rumah, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat saat ini kami akan bersekolah minggu. Berikan sukacita dalam hati kami, sehingga kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik di rumah kita coba tepuk tangan satu jari dulu. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Satu jari, belum kedengaran. Ayo lanjut, kita tepuk tangan. 2 jari. Masih belum kedengaran ya. 2 jari, 2 jari. 3 jari. Oke, sudah mulai kedengaran. Sekarang 4 jari. Terakhir 5 jari. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Nah, semuanya sudah siap memuji Tuhan. Tetap berdiri. Kita hari ini kita merayakan apa ya? Kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit pada hari yang keberapa? Ya, pintar, yang ketiga. Iman percaya kita boleh dibangkitkan, dan kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Oke, kita naikkan pujian ini bersama-sama. Anak Allah, Yesus namanya. Ayo tepuk tangan adik-adik di rumah. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, gugur dosa, membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari
kubur kosong membuktikan Yesus hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saya Bapak hidup. Nah, Yesus sudah hidup. Kita naikkan pujian ini lagi ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Oke, semuanya mari berdiri dan kita tepuk tangan bersama-sama. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Haleluya. Yesus kita adalah Allah yang hidup. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Haleluya. Kakak adalah anak raja. Adik-adik di rumah juga adalah anak raja. Kita naikkan pujian sama-sama ya. Kalau ada temannya atau saudaranya, tunjuk kalau dia juga adalah anak raja. Oke, semuanya tepuk tangan. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita yang sudah menerima Tuhan Yesus dalam hati kita adalah anak raja. Siapa yang senang jadi anak raja? Oke, kakak juga senang jadi anak raja. Ya adik-adik, semuanya masih berdiri. Kita naikkan pujian ini ya. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Oke. Terus yang kedua, kalau kau senang hati, petik jari. Ada yang bunyi? Seperti kakak. Oke, kakak juga sedikit berbunyi. Oke. Yang ketiga, kalau kau senang hati, hentak kaki. Yang keempat, kalau kau senang hati, bilang hore. Oke, sama-sama kita naikkan pujian ini ya. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Oke, semuanya adik-adik di rumah. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, petik jari. Kalau kau senang hati,
Silakan duduk adik-adik. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Ya, siapkan hati kita dan juga pendengaran kita sehingga kita boleh menerima firman Tuhan, kita boleh menjadi saksi Tuhan walaupun kita masih kecil. Oke. Kita naikkan pujian ini ya. Yesus kupanggil. Tutup mata, kita berdoa. Jangan ada yang buka mata ya adik-adik di rumah. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati telinga kami untuk mendengar dengan baik dan juga hati kami sehingga benih firman Tuhan boleh tertanam dan kami boleh menjadi saksi-Mu sekalipun kami masih kecil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bersorak bagi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Wow, Tuhan senang melihat anak-anak yang sungguh-sungguh memuji Tuhan. Ya, nah, teringat sebuah cerita tentang seorang anak namanya Ani. Ani mempunyai seorang ibu. Ayahnya sudah meninggal. Tetapi dia tidak suka pada ibunya. Apakah ada anak-anak yang tidak sayang ibunya? Tidak boleh ya. Semua anak-anak harus mengasihi ibunya. Jangan membenci ibunya. Tapi Ani membenci ibunya. Dia tidak sayang pada ibunya. Kenapa ya? Oh, alasannya adalah karena ibunya itu cacat. Tangannya yang sebelah ini cacat. Bentuknya jelek banget. Bentuknya itu kalau dilihat menjijikkan. Karena tangan ibunya itu sepertinya bekas terbakar. Sehingga menakutkan kalau dilihat. Ani tidak mau memperkenalkan ibunya kepada semua teman-temannya. Sebab dia merasa malu kalau teman-temannya menghina ibunya. Dia merasa malu memiliki ibu seperti itu. Jadi kalau teman-temannya main ke rumah, ibunya menyiapkan minuman untuk Ani dan teman-temannya. Ibunya juga menyiapkan penganan atau kue untuk Ani dan teman-temannya makan. Tetapi Ani selalu memberitahu ibunya, "Ibu, ingat baik-baik. Kamu jangan sampai keluar
memperlihatkan dirimu kepada teman-temanku. Aku malu melihat tangan ibu. Aku tidak mau melihat teman-temanku melihat tangan ibu. Ibu mengerti? Ibunya hanya diam. Sebenarnya hati ibunya sedih sekali. Tetapi ya, karena begitulah kemauan Ani, dia mengikut saja. Jadi, di mana-mana kalau dia sedang berjalan dengan ibunya, Ani berjalan di depan. Ibunya di belakang. Dia tidak pernah sekalipun mau mengakui ibunya. Nah, sampai satu hari dia sudah mulai besar. Dia sudah mulai menanjak dewasa. Suatu waktu dia bertemu dengan seorang bapak. Bapak itu melihat Ani dan berkata, Hai, bukankah engkau Ani? Ibumu bernama Ibu Anon, betul? Ani merasa malu. Kenapa ada orang yang mengenali ibuku? Mengenal aku sebagai anak ibu Anon. Dia berpikir begitu. Lalu dia diam saja. Bapak itu terus ngomong sama dia. Aduh Ani, kamu tahu tidak? Ada satu kisah yang mungkin belum pernah diceritakan oleh ibumu. Bertahun-tahun yang lalu, waktu kamu masih kecil, masih bayi, digendong oleh ibumu. Satu hari, ibumu pergi ke pasar. Kamu sementara tidur di rumah. Karena ibumu melihat kamu tidur nyenyak sekali, ibumu meninggalkanmu sebentar saja untuk berlari membeli sesuatu di pasar, tidak jauh dari rumahmu. Tapi waktu kembali ke rumah, dia melihat, wow, sudah ramai itu daerah rumahmu. Ada kebakaran hebat yang terjadi. Tetangga rumahmu itu rumahnya terbakar, dan kebakaran itu sampai pada rumahmu juga. Ibumu melihat kebakaran itu langsung mengingat anaknya. Dia berlari sekencang-kencangnya berusaha masuk dalam rumah itu yang sudah terbakar. Orang-orang mulai menahan, polisi menahan. Ibu tidak boleh masuk ke dalamnya. Nanti kamu mati. Ibu, jangan masuk. Nanti kamu bisa mati terbakar di dalam. Ayo, mundur. Tapi ibumu tidak peduli. Dia mati-matian melepaskan pegangan orang-orang itu dan lari masuk ke dalam rumah. Dia masuk ke dalam rumah tanpa memperdulikan dirinya. Dia berusaha menyelamatkan kau. Dan benar, dengan mendekat di dadanya, dia berlari menggendongmu. Tapi memang kamu selamat. Tidak ada luka sedikit pun, karena ibu sangat melindungimu. Tapi tangan ibumu yang sebelah ini terbakar. Terbakarnya cukup parah. Sampai hari ini dia cacat. Karena menyelamatkanmu. Ibumu sangat bagus. Ibumu sangat mengasihimu. Kamu juga sayang ibumu kan? Kata bapak itu. Waktu mendengar kisah itu, Ani termenung. Betapa merasa dia berdosa. Sebab sudah tidak mengakui ibunya. Ibu yang sudah cacat karenanya. Supaya dia tidak cacat. Supaya dia bisa hidup. Ibu sudah mengorbankan dirinya. Adik-adikku sayang, kisah ini mengajar kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan karena telah diberikan mama atau papa. Kita bersyukur mau mama cacat, mau mama sehat, mau mama sakit, mau mamamu cantik, mau mamamu biasa-biasa saja, tetap harus mengasihinya, mengasihi papa dan mama yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur untuk mama atau papa yang diberikan kepada kita. Kisah ini mirip-mirip juga dengan satu kisah yang ada dalam Alkitab. Hari ini adalah hari khusus. Hari khusus apa? Hari istimewa. Apanya yang istimewa? Harinya tetap sama. Satu hari 24 jam, tidak lebih.
Nah, yang istimewa adalah karena hari ini kita memperingati Hari Paskah. Apa itu Paskah? Hari Paskah itu adalah hari kemenangan. Hari kemenangan apa? Hari kemenangan Yesus bangkit. Yesus hidup. Ayo katakan semuanya. Yesus hidup. 1, 2, 3. Yesus hidup. Kurang meriah. Ayo. Dengan suara lebih semangat. 3, 2, 1. Yesus hidup. Ulang sekali lagi. Yesus hidup. Sekali lagi. 3, 2, 1. Lompat. Yesus hidup. Ya. Yesus hidup. Tadi pujian kita mengatakan apa? Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Ya. Ya. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Nah, hari ini kita belajar satu tema apa? Yesus hidup. Terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Ya, bagaimana kisahnya? Sampai Angelita katakan mirip-mirip kisahnya dengan Ibu Ani tadi. Nah, duduk yang baik. Dengarkan ceritanya dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang bercerita yang lainnya. Hanya ada satu yang bercerita. Siapa? Encerita. Oke? Beginilah ceritanya. Setelah disiksa, seluruh tubuh Yesus penuh dengan luka dan darah. Sangat menyakitkan. Yesus kemudian disalib. Kedua tangannya dipaku, kedua kakinya dipaku, kepalanya dipasangkan dengan mahkota duri. Duri yang besar dan panjang dipaksakan menancap di kepalanya, dan itu adalah sangat sakit, sebuah penderitaan yang luar biasa. Dan mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Kemudian Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Yesus mati, kemudian dikuburkan. Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi dan malaikat Tuhan turun dari langit. Malaikat Tuhan itu lalu menggulingkan batu dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Prajurit-prajurit itu pun menjadi sangat ketakutan. Dan ketika Maria sampai di kubur dan masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat malaikat. Mereka tidak lagi melihat Yesus. Malaikat itu berkata bahwa Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Maria dan teman-temannya keluar dari kubur itu. Mereka berlari pulang untuk memberitahukan kepada murid-murid lain. Kemudian para murid berlari pergi ke kubur itu setelah Maria dan teman-temannya mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus bangkit, ia hidup, ia hidup. Ya, dan setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam beberapa kesempatan.
Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Salam damai sejahtera bagi kamu. ya, Yesus sesungguhnya sudah bangkit. Ia hidup, ia menang, ia berkuasa. Ialah Tuhan, bukan Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang hidup, kekal buat selama-lamanya. Adik-adik, sudah mendengar cerita tadi? Seperti Ibu Ani yang mengorbankan dirinya, mengorbankan tangannya, supaya Ani bisa diselamatkan, supaya Ani tidak cacat, supaya Ani bisa hidup. Demikianlah Yesus berkorban bagi kita. Bahkan lebih daripada itu, lebih daripada apa yang dilakukan oleh Ibu Ani. Ya, Yesus pernah terluka. Tangannya ditusuk paku, tersalib untuk mencerita untukmu semua. Kakinya ditusuk paku, lambungnya ditikam. Semuanya mengerikan, menyakitkan. Kepalanya juga ditusuk dengan mahkota duri, memang berbentuk mahkota, tetapi terdiri dari duri-duri yang panjang dan dipaskan masuk di kepalanya. Ketika dimasukkan, itu darah mengalir. Semuanya sangat menyengsarakan Yesus. Tapi Yesus menerima semuanya. Kenapa dia menerimanya? Karena dia mengasihimu, mengasihi Angelita, mengasihi kita semua. Yesus mau mengorbankan dirinya supaya kita bisa diselamatkan. Kita tahu bahwa Yesus benar-benar hidup. Yesus bukan Tuhan yang mati, tapi dia adalah Tuhan yang hidup. Kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Yesus Tuhan dan layak disembah. Percayalah dengan sungguh-sungguh kepadanya. Berterima kasihlah kepada Yesus yang sudah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Bagaimana caranya berterima kasih? Dengan jalan mematuhi perintah Tuhan. Dengan jalan dengar-dengaran kepada orang tua. Karena orang tua adalah wakilnya Allah di bumi ini. Ketika engkau membantah papa atau mamamu, sama dia membantah Tuhan. Karena papa dan mama selalu mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jangan berbohong, jangan berkelahi, jangan malas, ya, saling mengasihi. Kita mau taat kepada Tuhan, kita mau mengasihi Tuhan dengan jalan taat kepadanya, dengan jalan mengasihi Dia, dengan jalan belajar firman-Nya, membaca firman-Nya setiap hari, dengan jalan berdoa kepadanya yang sungguh-sungguh, berdoa kepadanya setiap hari, karena Tuhan mau Dia melihat kita berbicara dengannya, berdoa kepadanya, membaca Alkitab. Ketika kita menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada papa mama, dengar-dengaran kepada guru-guru di sekolah, dengar-dengaran kepada guru-guru di sekolah minggu, itu sama dengan kita mengasihi Tuhan, membalas cinta Yesus kepada kita. Hari ini kita juga mau belajar satu hal. Seperti Maria Magdalena dan Maria yang lain, ketika dia tahu bahwa Yesus sudah bangkit, dia berlari dan menceritakan kepada semua murid-murid, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus hidup. Belajar untuk kita juga menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesus hidup. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia Tuhan yang hidup. Maukah kau belajar untuk menceritakan kepada orang-orang bahwa Yesus Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup?
Dia memang pernah mati untuk kita semua. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian untuk menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Sekarang kita mau mengambil keputusan untuk kita juga mau belajar mengasihi Tuhan dengan jalan menceritakan kepada orang-orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia pernah mati, dikuburkan, tapi Dia tidak mati selamanya. Dia bangkit karena Dia adalah Tuhan. Dan Yohanes 3 ayat 16 katakan, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ceritakan kepada teman-temanmu, seperti kata malaikat, Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sebab Engkau bukan Tuhan yang mati. Engkau Tuhan yang hidup. Engkau bangkit. Engkau hidup. Terima kasih. Kami mau taat kepadamu. Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Rita atas firman Tuhan sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang adik-adik di rumah, kita akan memberikan persembahan. Persembahan adik-adik boleh ditransfer ke rekening di bawah ini. Nah, oke, di rekening di bawah ini ya. Nah, sebelumnya kita akan berdoa buat persembahan kita. Oke, semuanya lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berkati juga mama papa, berikan kesehatan dan juga Tuhan hikmat. Dan saat ini Tuhan, kami yang sudah memberi, Tuhan juga tetap berkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah sekolah minggu sore hari ini. Shalom, selamat sore adik-adik. Kita sudah beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Dan kita juga berdoa buat adik kita Leora yang berulang tahun dalam sepanjang minggu ini. Dan mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur atas segala kasih kemurahan Tuhan. Teristimewa buat adik Leora Tuhan. Engkau tambahkan usia setahun lagi dalam tahun ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberkati adik Leora. Biarlah Tuhan memberkati pertumbuhan fisiknya. Tuhan berikan dia kekuatan, kesehatan. Tuhan lindungi dia, pelihara dia siang dan malam. Istimewa Tuhan kedua orang tuanya. Engkau berkati. Biar orang tuanya membawa Leora semakin cinta Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berdoa buat semua adik-adik yang beribadah pada sore hari ini. Berkati mereka Tuhan. Berikan mereka kekuatan kesehatan, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara. Berkati pertumbuhan fisiknya, teristimewa imannya. Semakin hari, semakin mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Berkati juga kakak-kakak yang ambil bagian pada sore hari ini. Baik pemain musik, yang pimpin puji-pujian dan membawa firman. Semua yang ambil bagian Tuhan, Engkau berkati. Usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah kami ini. Tuhan sempurnakan ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu sore hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. God bless you.